Dan seperti biasa, bincang hangat hari ini kita akan membahas terkait dengan DPHCHT. Jadi membahas tentang DPHCHT ini kita tidak akan lepas dari narasumber dari Bea Cukai dan pemerintah daerah. Kalau sekarang ini kita akan berbincang dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Mungkin wakilnya nanti Pak Kasatpol PP. Kita langsung saja berkenalan dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama dari Bea Cukai, Pak Made Ariana. Beliau adalah Kepala Kantor, Pak ya? Betul. Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat. Baik. Dan narasumber kita yang kedua, Pak Toto. Ya. Beliau adalah Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Utara. Seperti biasa kita akan berbincang selama 60 menit ke depan, dan pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan gempur rokok ilegal yang ada kaitannya dengan pendapatan negara. Dan kita ketahui bersama pemirsa, rokok saat ini sudah banyak sekali mereknya, banyak sekali kemudian rokok-rokok yang beredar di pasaran, dan apakah itu bisa memberikan pendapatan kepada negara, lalu seperti apa alurnya, pengawasan daripada rokok-rokok ini, dan apa yang dimaksud dengan rokok ilegal. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat kita, dan hari ini akan kembali dijawab oleh dua orang narasumber kita, karena ini ada kaitannya dengan pendapatan negara, pemirsa. Dan kita langsung saja ke Pak Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Pak Kepala, kita ketahui bahwa banyak kemudian razia-razia yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Toto yang komandoi kalau di utara, Pak ya. Sering sekali kita melihat pemberitahuan-pemberitahuan kepada pedagang-pedagang kita bahwa ini rokok ini harus diawasi kemudian peredarannya, karena sekali lagi itu adalah masuk nantinya menjadi pendapatan negara. Dan sekali lagi pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, Pak. Betul, pasti. Yang pertama dulu, Pak, apa sih rokok ilegal itu, Pak? Karena kita sudah ini banyak sekali jenis rokok nih, yang mana yang dikatakan dengan rokok ilegal. Silakan, Pak. Makasih, Mas Had. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa Lombok TV, khususnya program kita bincang hangat ya. Iya. Saya sampaikan salam hangat dari perkenalkan, saya Imade Ariana. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Makasih Mas Had. Jadi kita bilang rokok ilegal ya, yang sudah biasa kita udah dengungkan bersama-sama ini, kita harus memberantasnya, itu yang pertama kita. Nah, apa sebenarnya rokok ilegal itu? Sebenarnya kan kita awali dengan asal dari rokok ilegal itu terbuat dari tembakau. Dan ini Lombok adalah penghasil tembakau yang luar biasa. Makanya kita di sini harus sama-sama untuk bagaimana kita mengantisipasi adanya rokok ilegal. Nah, rokok ilegal ini adalah sesuai ketentuan di Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 bahwa tembakau yang ada di Indonesia ini, kalau dia diproduksi, kemudian didistribusi, dipasarkan, diperjualbelikan dengan tidak mengikuti ketentuan hukum, kemudian dia tidak dilekatkan pita cukai, kemudian juga ada dipalsukan, ataupun dia tidak sesuai dengan peruntukannya, pita cukainya, nah itulah yang dikatakan sebagai rokok ilegal. Sebentar, Pak, ada 3 aturannya tadi. Ya. Tidak dilekatkan pita cukai, ya, kemudian betul. ada pita cukainya tetapi itu palsu, betul. Dan tidak sesuai dengan peruntukan. Satu lagi, dilekati pita cukai yang bekas. Nah, ini dia. Ya, ini harus kita pahami. Kita beberapa kali memang mengetahui ada oknum yang mengumpulkan pita itu. Betul. Itu yang terakhir itu tadi. Betul. Ya, kan biasanya pedagang kalau pas selesai dijual, karena udah laku dilepas, nanti dia jual lagi itu Pak, dijual dengan harga mungkin 1.000, 2.000, kan itu menguntungkan bagi sisi pedagang, malah itu merugikan ke negara. Gitu. Baik. Kita kembali ke rokok ilegal tadi, tembakau yang kemudian diperjualbelikan dengan tidak sesuai ketentuan. Iya, betul. Selanjutnya Pak Kepala,
bagaimana kemudian peredaran rokok ilegal ini bisa mempengaruhi pendapatan negara? Ya betul. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa rokok yang legal kan harus dilekati pita cukai, dan sesuai tadi ciri-ciri yang 4 itu yang legal itu yang harus sesuai dengan peruntukan, pita cukainya, kemudian tidak ada yang polos, dan biasanya ini yang polos ini yang paling banyak nih merugikan negara nih kan. Ada juga pita cukai palsu. Nah itulah tanda bukti untuk penerimaan negara. Jadi kalau sudah dia dekati pita cukai yang legal dan sesuai peruntukannya, tidak bekas dan lain-lain, nah itu artinya dia sudah membayar ke negara yang nanti, nah ini karena namanya cukai adalah pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen. Nah itu nanti konsumen setelah dia membeli kan artinya sudah, nah di syaratnya juga di rokok itu lekatannya setiap dia membuka itu pasti udah robek sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kan ya gimana caranya ngakali pelan-pelan. Nah kalau udah dibuka robek artinya sudah sah dia, udah artinya seperti itu pelekatannya, sehingga itulah bukti penerimaan negara, pendapatan negara. Nah pendapatan negara tuh ya dampaknya kepada kita semua. Pembangunan nanti kan larinya tadi yang disebut DBHCAT ya, di situ porsinya dapat di situ. Gitu. Nanti kita akan telisik lebih dalam lagi Pak Kepala, bagaimana kemudian ciri-ciri daripada pita cukai itu, karena tadi kan bisa dipalsukan gitu kan. Kita ke Pak Toto dulu, Pak Kasat. Sejauh ini di utara seperti apa sih peredaran rokok ini, Pak Kasat? Baik, sebelum saya jawab, saya mungkin menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Selamat pagi pemirsa semua yang ada di rumah. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan oleh kawan-kawan kita di Lombok TV untuk bisa sama-sama hadir dalam rangka bincang hangat ya. Jadi terkait dengan peredaran rokok yang ada di Lombok Utara, memang ini tidak bisa kita hanya melihat di Lombok Utara, tapi ini secara keseluruhan di wilayah Indonesia memang kita harus mengakui peredaran itu masih Pak. Jadi masih memang ada rokok-rokok jenis tertentu yang dijual secara bebas di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Dalam hal ini di sini ada Pak Kepala Bea Cukai bersama kami untuk terus melakukan pendekatan ke masyarakat ya. Jadi lebih, sehingga kami di tahun ini juga sosialisasi yang kami perbanyak. Bahkan kami melakukan sosialisasi dengan cara yang berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi di tahun ini kami menggunakan program-program kegiatan kebudayaan, ada fashion show, ada presean, kemudian ada lomba dayung sampan dan lain-lain. Nah, kami mengambil langkah-langkah seperti itu untuk bisa mendekatkan diri ke masyarakat dan menciptakan kesadaran itu di masyarakat gitu, sehingga bisa nanti membantu pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran rokok ilegal seperti itu. Di Lombok Utara Pak, tadi disampaikan bahwa peredaran rokok ini bukan hanya di Lombok Utara, secara umum di seluruh Nusantara kita. Kita merujuk ke Lombok Utara, seperti apa kemudian peredaran rokok ilegal ini? Kalau Pak Kasat beberapa kali turun ke lapangan memberikan sosialisasi seperti tadi disampaikan, banyak sekali caranya Pak Kepala. Kemarin ada presean, ada dayung sampan di Pantai Medang ya. Kemudian ada lagi beberapa pentas wayang kulit juga di lapangan Tanjung sering dilakukan. Artinya masif sekali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Seperti apa Pak kemudian peredarannya? Apakah sehingga masif sekali disosialisasi untuk menggempur rokok ilegal ini kalau di Lombok Utara Pak? Ya, artinya kalau dari data, kita berbicara data gitu. Jadi kami setiap tahun juga tim surveillance kami tetap turun ya ke lapangan. Jadi tim surveillance ini juga bekerja menggunakan data dan memantau secara keseluruhan aktivitas peredaran dan mana toko-toko atau tempat lain yang masih menjual itu. Dan kami melihat memang ada pergeseran ya, pergeseran. Kalau di tahun kemarin itu kita melihat di wilayah Bayan yang banyak menjual. Nah sekarang beredar ke wilayah Kayangan yang agak masif. Sehingga kemarin pada saat terakhir kami melakukan pemberantasan bersama dengan kawan-kawan yang di Pol PP Provinsi juga, ya kami temukan di daerah itu yang banyak. Nah
Untuk itu nanti di bulan September insya Allah Pak Siap. Kepala, nanti kita akan melakukan operasi pemberantasan lagi. Ya. Karena kami masih menyelesaikan tahapan sosialisasi dulu. Karena kami tidak ingin nanti pada saat pemberantasan biasanya menjadi alasan itu belum disosialisasikan. Iya. Berarti ada tahapannya Pak Kasat ya? Iya, sehingga belum razia kemudian menyita gitu ya, ada tahapan-tahapannya ya? Iya, jadi tidak bisa langsung melakukan pemberantasan sebelum Baik. itu. Ya. Sebelum nanti kita diinformasikan apa saja itu tahapan Pak Kepala, kita ke Pak Kepala Kantor dulu. Pak Kepala, ini kan banyak sekali stakeholder terkait dalam pemberantasan rokok ilegal ini. Betul. Ada Kominfo kalau dari sisi penyebaran informasinya, Iya, kemudian ada Pol Dinas. PP, ada Dinas Perdagangan juga ikut terlibat. Jadi banyak sekali, bahkan informasinya juga Dinas Kesehatan juga masuk, semua stakeholder. Betul. Bea Cukai mungkin jadi leadernya. Apa kemudian peran daripada Bea Cukai ini sendiri, Pak? Jadi gini Mas, sebenarnya bukan peran utama kita ya. Yang peran lebih utama sebenarnya pemerintah daerah. Kenapa? Karena ya kami sebenarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu digelontorkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari provinsi diteruskan ke daerah-daerah. Nah, itu dikelola dengan baik. Nah, tadi yang disebutkan Pak Kasat ada dipakai untuk sosialisasi atau penindakan. Kemudian, nah ini diporsikan. Jadi ada DBHCHT itu ada 10% hanya untuk itu Pak, penindakan dan sosialisasi tersebut. Nah yang lainnya 40% itu kalau nggak salah untuk kesehatan dan 50% itu untuk kesejahteraan. Nah tentunya dengan begitu kan kita perlu kolaborasi itu bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan tepat guna dan bermanfaat lah buat masyarakat. Nah seperti itu. Padahal yang kita lakukan nih, yang biasanya kami dimintain untuk berdiskusi terkait penggunaan yang 10% itu hanya untuk sosialisasi dan penindakan. Tapi dari 10% itu mempengaruhi yang 40 dan 50 itu gitu loh. Kalau tidak dilakukan peredarannya di mana-mana, kita tidak antisipasi, akhirnya penerimaan turun. Nah, karena DBHCHT ini sumbernya dari penerimaan negara. Nah, kalau penerimaan cukai turun, tentunya ya kembali lagi dana bagi hasilnya akan turun. Nah, sehingga ya program-program dari pemerintah setempat akan ya keteteran karena tidak ada dana kan untuk kita lakukan pendanaannya. Nah seperti itulah makanya kita berkolaborasi. Kami tentunya siap untuk mendukung teman-teman dari pemerintah daerah untuk sama-sama kita perangi rokok ilegal, karena inilah kembali lagi saya tegaskan bahwa dengan kurangnya penerimaan kita berkurang ini dengan adanya rokok ilegal itu sangat tidak bagus lah untuk kita. Di samping dampak yang lainnya, ya, kalau adanya peredaran rokok ilegal ini, nah usaha yang legal akan mati itu Pak. Itu yang kita kan orang berusaha dengan legal, ada yang ilegal digempur dia dengan barang-barang ilegal sehingga pengusaha yang legalnya akan mati. Ini yang akan kembali lagi ke penerimaan pasti akan berkurang. Satu lagi, karena ini peredaran rokok ilegal ini udah masif seperti itu, mungkin seluruh Nusantara dibilang betul, saya sadari itu, dan ini akibatnya sekarang tumbuh perokok pemula. Kenapa? Karena harga rokok ilegal ini murah. Jadi pemula itu bahkan dari usia-usia muda sudah, karena dia dikasih mungkin uang jajan, dibelinya rokok malah. Itu yang karena murah itu. Padahal namanya rokok ilegal itu tidak melalui pengujian, terus bahan bakunya tidak disortir seperti memenikan yang legal. Nah ini akan bisa menambah lagi kerusakan yang lain. Ya pertama ya masalah kesehatan, kan karena di rokok ilegal itu tidak jelas kadar nikotin, kemudian bahan-bahan yang dimasukkan seperti apa gitu. Kalau yang sudah legal tentunya pemerintah juga akan terlibat. Bagaimana pembinaannya, termasuk dari hulunya. Jadi petaninya diberikan pembinaan, itu dana kesejahteraan itulah dipakai. Kemudian untuk kesehatan ya, karena ini dampaknya memang kalau
rokok atau barang kena cukai ini secara keseluruhan ini, tidak hanya rokok saja, itu akan berdampak kepada sosial dan kesehatan. Nah itu kembali lagi dana yang 40% itu dimanfaatkan untuk pembangunan puskesmas, diperbaiki biar kesehatan masyarakat. Nah kalau teman-teman yang konsumsi rokok ilegal, make rokok ilegalnya dengan gara-gara itu tambah sakit. Nah, kemudian berobat di ini kan tidak nyambung gini. Sebenarnya kan ya fokusnya ini sebenarnya untuk mengurangi tambah masuk ke rumah sakit puskesmas yang ini. Karena puskesmas itu disiapkan yang perokok-perokok yang mungkin atau yang kesehatannya ya yang dengan legal gitu. Seperti itu. Baik. Tadi disampaikan bahwa selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada sosial atau mungkin juga berdampak pada bagaimana tumbuh kembang daripada pengusaha-pengusaha kita yang legal ini. Sehingga pertanyaannya seperti itu tadi Pak. Kita ini mau berusaha ini kok banyak sekali aturan. Nanti aturannya nanti disampaikan mungkin bagaimana cara mendapatkan izin itu untuk bisa mendapatkan pita cukai itu. Pak Toto dulu. Di Lombok Utara, Pak Toto, kita harus Lombok Utara karena kita sedang berbicara terkait dengan Lombok Utara. Seperti apa kemudian masyarakat menerima sosialisasi? Tadi kan disampaikan ada tahapan-tahapannya tuh Pak. Sebelum melakukan pemberantasan itu kan ada sosialisasi dulu, ada tahapan-tahapannya. Sosialisasi sejauh ini seperti apa Pak Kasat lakukan atau pemerintah daerah Lombok Utara lakukan saat ini? Ya, kalau sosialisasi ini sebenarnya ini kan bukan setahun 2 tahun kita berbicara di BHCHT. Jadi saya rasa sudah sangat masif, baik melalui media, kemudian melalui tatap muka, kemudian dalam bentuk pamflet dan lain-lain itu sangat banyak itu. Jadi saya rasa masyarakat sebenarnya sudah paham terkait dengan apa itu rokok ilegal. Hanya sekarang persoalannya bukan di situ ya Pak ya. Iya, betul. Tapi yang kita baca dari beberapa rakor, yang saya lihat dari beberapa rakor dengan kementerian, kemudian dari pihak-pihak terkait itu, modus dari peredaran ini, yang pengedar ini yang selalu berubah-ubah. Modus peredaran. Iya, modus peredarannya. Jadi mereka selalu memiliki cara untuk melakukan operasinya dengan modus yang berbeda-beda gitu. Bahkan ada yang sekarang sudah bisa melalui online ya Pak ya, sudah bisa melalui memanfaatkan jasa kurir dan lain-lain. Dan kalau dulu mereka lebih terbuka, sekarang ada yang seperti mahasiswa yang kadang datang sebagai ininya. Nah ini yang kita fakta di lapangan yang kita temukan, jadi seperti itu. Jadi sehingga nanti mungkin Pak Kepala juga bisa menyampaikan itu, hingga di setiap sosialisasi yang kami lakukan, pertanyaan dari masyarakat selalu sama. Kenapa tidak pabriknya Pak diberantas? Ya. Kenapa kami yang kecil pabriknya diberantas? Ya, tentunya kami juga tidak menjual kan. Seperti itu jawabannya. Nah, nanti saya pada saat diberikan pertanyaan itu, saya selalu mengarahkan ke kawan-kawan Bea Cukai, paparkan apa yang sudah pemerintah lakukan. Sehingga beliau juga memaparkan di mana mereka melakukan penggerebekan pabrik, kemudian menutup pabrik di mana, kemudian ada bahkan yang mobil Alphard dipergunakan isinya rokok ya. Saya itu minta tampilkan di forum sosialisasi aksinya gitu. Itu ya, aksinya itu. Ya, artinya itu sudah dilakukan semua gitu loh. Jadi bukan tidak pernah dilakukan, tapi karena modusnya selalu berubah-ubah sehingga. Dan kemudian yang menarik itu karena memang jawaban masyarakat selalu murah. Jadi mereka tuh mencari murahnya gitu. Nah, ada di beberapa kawasan yang dulunya mungkin kalau pemirsa juga tahu apa rokok lintingan di Kabupaten Lombok Utara, rokok dalam kemasan itu namanya produknya selingkuh dulu. Selingkuh, ini benar. Ya, saya tidak buat-buat ya. Jadi kami temukan itu pada saat operasi. Ya, operasi bukan di linting. Tidak ada pita cukainya. Tidak ada pita cukainya, tapi dia bukan rokok linting, tapi dalam bentuk kemasan. Rokok yang ini tapi diberi merek. Jadi itu dijual bebas di pasaran, di pasar-pasar umum yang ada di Lombok Utara. Dan ini kami temukan 3 tahun lalu sebagai rokok ilegal. Dan kami operasi, kami tertibkan semua, kami cari pedagangnya segala macam. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah legal.
Oh, sudah legal. Ya, Bapak Tidak bisa tutup cek di gitu ya? pasar-pasar sudah legal itu. Namanya pun selingkuh tetap, Pak. Namanya tetap ya. Iya. Nah, sehingga itulah cara-cara kami bagaimana kita mendorong masyarakat ini untuk memiliki izin juga sebenarnya gitu. Silahkan berjualan tapi miliki izin yang legal. Artinya kan ini kesadaran, Pak. Iya, kesadaran itu yang harus kita bangun. Nah, seperti apa kemudian cara Pak Kasat dan jajaran untuk menumbuhkan kesadaran ini, Pak? Ya, salah satunya memang dengan paling efektif dengan cara sosialisasi itu. Dan kemudian yang kami dorong untuk di tahun ini adalah, di tahun kemarin dan tahun ini adalah bagaimana mengupayakan produk rokok dari Lombok Utara sendiri yang muncul. Nah, di sini sudah ada kebetulan ada tiga yang mengajukan, 3 merek, 1 yang sudah keluar izinnya dari Bea Cukai. Nah, kami dorong itu untuk tumbuh industrinya di Lombok Utara, sehingga nanti dengan ada rokok murah dan enak di Lombok Utara bisa menggeser produk-produk yang ilegal dari luar ini, ya, seperti itu. Tadi pasti ada tahapannya untuk mendapatkan pita cukai itu, Pak Kasat ya. Sebelum dijawab itu Pak Kepala Kantor, apa kemudian cukai itu, Pak? Ya, tadi sudah saya sedikit singgung lah. Cukai itu adalah penerimaan negara yang dibebankan kepada barang kena cukai. Barang kena cukai ini apa? Ya, barang yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, salah satunya tembakau. Ya, cukai itu sebenarnya ada 3 nih ya. Biar saya juga jelaskan ke pemirsa biar tahu nih. Pertama ada cukai etil alkohol. Nah, kedua ada minuman mengandung etil alkohol. Yang beredar baik itu impor dan lokal. Nah, kemudian yang ketiga adalah cukai hasil tembakau. Nah, ini yang saya bilang nih yang kita lagi gempur di sinilah, khususnya di pemerintah provinsi NTB ini ya. Nah, di cukai ini bagaimana kita biar bisa mendapatkan perizinannya, ini sebenarnya sangat mudah ya Pak Toto, karena bukan kami juga yang kami itu hanya di ujungnya. Jadi di awal itu dari pengusaha bisa ke pemerintah daerah untuk perizinan Pak Kasat ya. Yang penting pengusahanya sudah mungkin dapat asistensi, hanya menerbitkan NIB, nomor induk berusaha. Nah, dari nomor induk berusaha inilah mereka bisa mengajukan ke Bea Cukai untuk bisa mendapatkan namanya NPPBKC. Nah, apa itu NPPBKC? Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, termasuk yang tadi yang saya bilang ada EA, dia harus wajib NPPBKC. Ada minuman mengandung juga harus NPPBKC, dan termasuk cukai dari hasil tembakau. Ini yang sangat prinsip lah untuk mengajukan perizinan cukai. Termasuk itu baik itu penjual, kemudian distributornya, kemudian termasuk juga importir. Kalau misalnya kan tadi ada dibilang peredaran rokok, kok ada juga rokok yang dari luar beredar di kita. Nah, sebenarnya ini ada importir yang harus memiliki izin NPBKC sebagai importir hasil tembakau dan lain-lain. Nah, seperti itu tentunya proses perizinan ini di kami setelah mendapatkan NIB itu tentunya silakan datang ke kita akan asistensi lagi di sana. Nah, proses sudah dipenuhi prosesnya, dan tentunya namanya kalau pabrikan ini yang ada di KLU baru 1 kita dorong lagi biar bisa legal semua kan. Siapa tahu ada juga di sana pabrikan yang belum memiliki NPBKC. Ya, kita dengan bantuan dari pemerintah setempat, dengan perangkat desa ataupun perangkat daerahnya, berikan sosialisasi. Ayo. Nah, setelah mereka paham harus memiliki izin, sehingga perizinan ini dengan kita juga asistensi dari Bea Cukai, nanti akan kita lakukan proses verifikasi untuk mendapatkan izin tersebut. Setelah dia memenuhi dari NIB, kemudian lokasi itu minimal 200 meter persegi. Itu harus dia siapkan. Itu pabriknya, Pak? Iya, pabriknya. Harus ada batas-batasnya yang jelas. Ya, karena ini kan kembali lagi cukai ini suatu yang memiliki karakteristik tertentu yang berdampak ke sosial, ke lingkungan, ke kesehatan.
Nah, kalau tidak berikan batas-batas jelasnya, takutnya di sebelahnya ada sekolah, ada juga tempat ibadah. Nah, itu juga ini akan mengganggu masyarakat. Jadi nah, itu masuk nanti jadi persyaratan. Persyaratan. Nah, setelah kita cek, oh ya, mereka harus mengajukan tahap pertama namanya sekarang dengan pemberkasan. Nah, di situ kita pelajari pemberkasannya. Kalau sudah memenuhi pemberkasannya dan sudah sesuai dengan ketentuan, nah, baru kita tahap kedua. Jadi ini pokoknya prosesnya kita ada janji layanan. 14 hari bisa jadi langsung. 14 hari itu garansi. Ya, 7 hari dia pemberkasannya selesai, 7 hari dengan tahap kedua. Di tahap kedua tuh mereka harus menyampaikan ke kita, presentasikan proses bisnisnya. Nah, di situ kita ngelihat apakah dari sisi manajemennya ada. Kan ini kan nanti namanya izin, dia harus memiliki proses yang dia harus lakukan, entah itu dokumentasinya, dia harus pelaporan juga. Nah, ini siapa bertanggung jawab di sini? Nah, itu di situ kita tahu dari dia presentasi ke kita terkait dengan proses bisnisnya. Nah, setelah itu kalau kita sudah menyatakan dari pengusaha ini layak mendapatkan perizinan, baru kita terbitkan NPPBKC gitu. Selama proses itu, bagaimana kemudian komunikasi yang terjalin antara bea cukai dengan pemerintah daerah, Pak? Tentunya ya kita selalu komunikasi nih dengan pemerintah daerah. Setelah dia mendapatkan izin pun kita terus asistensi, Pak. Asistensi, dan tentunya kami tim juga pasti akan turun mengingatkan, karena ini memang awalnya kalau sudah memiliki izin kan mereka ada kewajiban-kewajiban pelaporan dan segala macam. Nah, pelaporan itu kalau dia tidak ikutin akan kena sanksi itu. Bahkan terakhir dicabut lagi izinnya. Susah lagi itu. Karena ada beberapa tempat di sini kami lakukan seperti itu. Karena memang ini harus memang kita lakukan sama semua gitu. Kita lakukan pembinaan, koordinasi dengan pemerintah daerah, berikan dia asistensi, begini, tolong laporkan sebelum produksi seperti apa, kemudian produksi dia pemesanan pita cukainya ke kita, mengajukan P3C, kemudian terbit dokumen-dokumennya, ada CK1 dan CK-CK yang lain, dia harus penuhi, dan dia ada pelaporannya. Karena ini kita harus sama-sama mengawasi nih, Pak. Dari sisi Pemda mengawasi. Kalau dia sampai ya pesan pita cukai tapi tidak produksi, itu udah salah tuh. Bisa-bisa pita cukainya dipakai oleh orang lain gitu. Nah, itu lagi kembali di syarat-syarat yang ilegal tadi itu, ciri-cirinya dia tidak dilekati pada peruntukannya, sesuai peruntukannya. Misalnya dia pesan pita cukainya yang isi 12, isi 12 dia pesan, dilekatkan di isi yang 20 mungkin atau 16 itu. Nah, seperti itu udah ada kerugian negara. Seperti itu, Pak, ya. Seperti itu. Ya, makanya kita terus tidak dilekatkan pada tempat yang ini yang seharusnya. Jadi sekali lagi ada 3 bentuknya itu aturannya. Empat tadi. Tidak memiliki pita cukai polos. Itu kalau secara persentase di Lombok Utara, Pak Kasat, mungkin setelah ada razia-razia dilakukan, penindakan dilakukan, itu kalau presentasinya lebih banyak yang mana, Pak Kasat? Yang polos kah, atau yang dilekatkan tidak pada tempatnya, atau memakai yang bekas, pita bekas kemudian dipakai lagi, atau seperti apa temuan dari Pol PP Lombok Utara? Yang temuan yang kami temukan di lapangan itu ada 2 ya, yang sering ya. Itu yang polos, tidak memiliki pita cukai sama sekali, dengan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pak Kasat, yang polos ini produk dari luar KLU atau dari luar semua? Dari luar semua. Dari semua rumah, karena ini infonya juga sebenarnya peredarannya istilahnya ada di luar ya, Pak. Betul. Pak. Jadi, betul, pabrikannya mungkin ada di luar, kita bukan di wilayah Lombok sendiri gitu, jadi banyak di luar daerah. Kemudian alur distribusinya itu yang masih kita telusuri bersama rekan-rekan bea cukai gitu. Baik Pak Kepala, Pak Kasat, kita berbincang terkait dengan apa itu cukai, apa itu pendapatan negara dari rokok ini, dari hasil tembakau ini. Kemudian peruntukannya juga tadi sempat kita singgung, dari untuk kesehatan dan untuk kesejahteraan. Di season yang kedua ini nanti, Pak Kepala,
kita mungkin akan lebih banyak berbicara terkait dengan pemanfaatan daripada dana bagi hasil ini. Tadi disampaikan ada kesehatan dan ada kesejahteraan. Tentu saja kita tidak ingin beredar informasi atau anggapan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, gempur rokok ilegal ini akan merugikan masyarakat atau dalam hal ini mungkin pedagang kecil. Tadi disampaikan kenapa ada pabriknya yang ditutup, Pak. Kita akan kembali dengan perbincangan itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hangat. Akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana. Oke Pak, stop. Anda masih bersama kami di Bincang Hangat, masih dengan dua orang narasumber kita membahas tentang BBHCHT gempur rokok ilegal yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kalau tadi kita berbincang bagaimana mengetahui pita cukai yang asli, mana yang palsu, mana yang dilekatkan pada tempatnya atau tidak, karena ini sangat berdampak sekali pada pendapatan negara. Dan kita ke Pak Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Tadi kita sempat menyinggung Pak terkait dengan pemanfaatan daripada dana bagi hasil ini. Ada kesehatan, ada kesejahteraan. Kalau kesehatan ini pembangunan atau mungkin pelayanan kesehatan di ada puskesmasnya yang kemudian diperbanyak, alat-alat kesehatannya kemudian yang dilengkapi. Itu seperti apa Pak? Dana bagi hasil ini berperan dalam hal kesehatan ini. Silakan Pak. Baik, jadi dana bagi hasil yang sudah digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu murni di bawah Kementerian Keuangan. Jadi artinya penyalurannya seperti itu kepada pemerintah daerah. Nah dari sisi kita di Bea Cukai hanya yang komponen 10% tadi yang untuk penegakan hukum itu terdiri dari sosialisasi dan operasi pemberantasannya. Nah kalau hanya itu aja skup yang bisa saya sampaikan. Kalau yang terkait komposisi untuk kesehatan, kesejahteraan itu semua dari pemerintah daerah yang mengaturnya seperti apa. Mungkin perlu koordinasi ke kita, bisa kita berikan penyampaian terkait dengan aturan karena sudah ada di PMK-nya di 215 itu diatur bagaimana pemanfaatannya. Nah dari sisi kita yang sangat bisa berkolaborasi di yang 10% itu aja. Ya dari 10%, tapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa sangat berarti berdampak. Apa yang kita lakukan 10% itu sosialisasi yang masif kita lakukan. Tadi udah banyak ada event-event kebudayaan kita sertakan karena itu kan pengerahan massa, pengumpulan massa. Di saat itulah kita sampaikan, dan tidak hanya juga ke massa, kita juga sampaikan ke aparat dari Pemda, dari terutama dari ASN, dari Satpol PP kita, karena biar memahami ini namanya rokok ilegal, cirinya seperti ini. Nah ini terus kita lakukan ya dengan maksud ya tidak kembali lagi maraknya rokok ilegal itu. Nah itu maksudnya kita, sehingga nanti dengan seperti itu ya dana bagi hasilnya akan meningkat. Nah kalau dari sisi kita ngelihat nih Pak, karena kondisi ini saran mungkin dari saya ya, pemanfaatan dana bagi hasil yang 10% itu kalau bisa kita lebih banyak juga melakukan penindakannya Pak. Nah itu yang karena kenapa? Karena sudah banyak beredar rokok ilegalnya. Kalau kita terus sosialisasi ternyata tidak juga sama juga pertanyaan-pertanyaan masyarakat dari sebelumnya, kenapa nggak ini. Nah gempurnya ini yang kita lakukan dengan lakukan operasi gabungan. Operasi gabungan itu tidak hanya dengan Pemda juga, kita libatkan APH. Nah, karena di ketentuan juga bisa APH. Nah ini kita harus jadi tindak pidana begitu Pak. Betul. Yang ini cukai namanya semua tindak pidana. Nah sekarang pun memang sudah ada restoratif justice dengan ultimum remedium, bisa dikenakan sanksi, tapi sanksinya lumayan loh, 3 kali nilai cukainya. 3 kali. 3 kali nilai cukai ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya kita benar-benar terapkan itu, saya yakin pelakunya akan kapok kalau kena
denda 3 kali nilai cukainya. Bayangkan aja coba kalau yang sering beredar misalnya di KLU banyak yang rokok tanpa pita cukai, udah pasti full ya. Kalau yang tidak sesuai peruntukan nih, dia bayar 12 batang, cuman dilekatkan, ada diselisihnya itu yang dikenakan kan 3 kali nilai cukai. Kalau udah rokoknya udah polos, udah langsung dikenakan 3 kali pita cukainya, sehingga ya pasti akan si pelakunya akan kapok nih. Masih Pak, kalau tadi informasi dari Pak Kasat ini kan datangnya dari luar nih. Artinya pabriknya tidak di sini. Betul. Di Lombok Utara misalnya tidak ada pabrik di sana yang memproduksi itu banyak dari luar. Artinya pengawasan apakah itu dari bea cukai kah atau dari mungkin APH yang mengawasi masuknya rokok-rokok ilegal ini Pak, ke NTB seperti apa? Sebenarnya memang kita harus bersinergi Pak. Kalau dari bea cukai aja, memang sisi kita undang-undang cukai sepenuhnya ada di kita pengawasan untuk barang kena cukai. Namun kami menyadari bea cukai, khususnya kami di Mataram ini, bea cukai Mataram ini membawahi 4 kabupaten dan 1 kota dengan bermacam kegiatan baik pelayanan dan pengawasannya. Nah, untuk yang ini memang kita harus kolaborasi Pak. Nah, pintu-pintu masuknya kita harus tahu. Nah, itu yang kita harus petakan. Kami juga tim sudah ada untuk intelijen mengetahui dari mana masuknya. Terus yang namanya ilegal Pak, kita nggak tahu pabriknya di mana. Kita nggak tahu. Nah, kita tahu misalnya contoh nih, ada rokok ilegal namanya HD. Saya cek di database, HD ini ada mereknya. Ada di Batam. Misalnya contohnya seperti itu Pak. Nah, kalau di Batam legal dia Pak. Nah, makanya ini si pelaku pasti sudah melakukan kegiatan ininya dengan mungkin meniru, memalsukan seperti itu. Itu yang susah kita. Rokok yang legal itu mungkin terjadi Pak. Pasti Pak, pasti itu banyak yang seperti itu mereka. Jadi kan tidak untuk pemasaran itu tidak gampang deh. Dia lebih gampang ya tiru produknya orang yang sudah terkenal di masyarakat itu dengan harga nanti diberikan harga di bawah. Rasanya mungkin sama gitu loh. Jadi bikin bagaimana dia ngeraciknya biar sama gitu. Bea cukai mendeteksi ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan itu, kita punya intelijen Pak. Jadi sistem intelijen kita jalan informasi dan juga ya dari masyarakat nih kalau ada informasi yang ditemukan di mana ada kegiatan seperti itu yang memproduksi cukai hasil tembakau berupa rokok, mungkin ada produknya yang lain, ada cerutu atau tembakau iris nih Pak. Yang di sini sebenarnya pabriknya yang ada di Provinsi NTB ini sudah mulai menggeliat Pak. Selain yang tadi disampaikan ada SKT yang ini ya. Paling banyak adalah TIS Pak. Nah, pabrik TIS tembakau iris Pak. Nah, seperti itu kita sudah berikan pemahaman Pak. Ya dengan kita berikan asistensi seperti itu, pengusahanya memahami, ya sadar gitu loh untuk melakukan yang legal. Itu yang kita perlu lakukan. Nah, kalau di sisi yang lain yang kita memang counter ya masuknya dari luar ini. Kami sudah juga pasang orang untuk berkoordinasi di pelabuhan. Tetap kami akan lakukan koordinasi. Kalau kami berdiri di sana dengan mengatakan saya bea cukai untuk ini, itu nggak bisa. Kita harus bersinergi, berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan ini. Lagi-lagi kesadaran masyarakat. Betul. Kita ke Pak Kasat. Pak Kasat tadi ada pergeseran. Kalau kemarin peredaran rokok ilegal di utara itu banyak ditemukan di Bayan. Sekarang bergeser ke Kayangan. Jangan-jangan nanti bergeser ke Taning nih Pak. Maksudnya seperti apa kemudian sosialisasi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk sekali lagi menumbuhkan kesadaran masyarakat di utara itu, Pak Kasat? Ya, artinya seperti sudah sampaikan sebelumnya, sosialisasi ini sudah sangat masif ya. Bahkan di tahun ini kita sudah melakukan upaya-upaya melalui kegiatan-kegiatan budaya dan lain-lain. Cuma seperti dikatakan oleh Pak Kakan tadi, untuk tahun ini kita juga menitik beratkan ke sosialisasi kepada ASN. Jadi di bulan September ini kami sudah merancang untuk sosialisasi pada seluruh ASN di Kabupaten Lombok Utara. Potensi juga konsumsi rokok. Iya, karena memang salah satu juga yang kami temukan itu
ada juga ASN yang menggunakan itu. Jadi kami juga menginginkan bahwa ASN ini nanti sebagai duta juga di masyarakat gitu. Mereka nanti yang lebih mensosialisasikan ke masyarakat yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakan, kami juga di tahun ini lebih masif untuk pemberantasan dan kemudian penegakan hukum secara pidana itu kita lebih tegakkan. Kalau di tahun-tahun kemarin kami mungkin masih dalam tataran edukasi ya Pak Kakan, kami mengedukasi, jika ditemukan kami edukasi, kami lakukan penyitaan, tapi kami lebih memberikan mereka kelonggaran untuk tidak menjual lagi. Tetapi untuk di tahun ini, jika kami pada saat kami turun, orang yang sama masih menjual di operasi-operasi sebelumnya dan itu dilakukan berulang-ulang, maka kami akan lakukan penegakan hukum bersama rekan-rekan Bea Cukai dan APH, seperti itu. Pak Kasat, hasil dari turun ke lapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu seperti apa sebenarnya pertumbuhan atau kondisi petani tembakau kita yang ada di Lombok Utara, Pak Kasat? Banyakkah? Tidak, kan kalau kita ketahui di Lombok ini mungkin pusatnya di Lombok Tengah atau di Lombok Timur, Pak. Iya, betul. Kalau di Lombok Utara itu sendiri seperti apa? Kalau di Lombok kondisi Utara, petani tembakau kita. Iya, kalau di Lombok Utara memang belum banyak ya, tapi ada di beberapa lokasi seperti di Kayangan, di beberapa titik di Gangga juga ada. Nah, artinya yang di Kayangan itu masih kita dalami untuk kami buat kajiannya. Itu kalau sudah tidak salah sudah dilakukan oleh Bapeda juga untuk pembentukan KIHT namanya, kawasan industri hasil tembakau. Nah, jika nanti memang dalam kajian itu sudah memenuhi syarat untuk pembentukan itu, maka nanti akan dibentuklah kawasan itu dan kemudian akan menjadi sentra yang bisa mengakomodir kebutuhan petani tembakau. Ya, arahnya Pemda nanti seperti itu depannya. Kita ketahui juga di Lombok Utara ini kan hasil tembakau seperti yang disampaikan tadi memang agak minim, Pak ya, kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Peredarannya tadi disampaikan bahwa sekarang beralih dari Bayan kemarin yang mungkin jauh dari pusat kota sekarang ke Kayangan, yang informasinya ada potensi di sana pengembangan petani tembakau. Oke, kita juga sangat bagus sekali ya sebagai penunjang daripada produk rokok ini. Ada pengaruhnya enggak itu, Pak? Produk cengkeh, hasil cengkeh. Sangat berpengaruh. Artinya sekarang mungkin sedikit saya ulas terkait dengan bagaimana yang kesejahteraan masyarakat tadi ya. Jadi ada 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya ini sudah ada dinas pengampunya juga, itu di Dinas Pertanian, kemudian ada di Dinas Perindatkop. Nah, di dua dinas ini mereka juga menyediakan bantuan-bantuan, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian untuk bisa mengakomodir para petani tembakau. Nah, sehingga pada saat sosialisasi itu juga yang saya selalu sampaikan ke masyarakat, bagaimana cara masyarakat mengakses dana ini gitu ke dua dinas ini. Nah, sehingga mereka bisa membentuk kelompok, kemudian bisa mengakses dana mulai dari pembibitan sampai dengan nanti membuat industri rokoknya, sampai dengan penjualan dan lain-lain, promosi lain-lain, itu sebenarnya sudah di-cover semua. Ini leading sektornya ada di pertanian dan di perdagangan. Iya, dinas perdagangan. Nah, jika itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, saya rasa pertumbuhan industri ini akan bisa masif di Lombok Utara itu. Sejauh ini ada produk hasil tembakau kita di Lombok Utara, Pak Kasat? Ada. Ya, seperti saya sampaikan tadi, yang sudah resmi baru satu itu ya? Yang dua lagi masih dalam proses pengajuan. Ya. Atau mungkin ada sudah dicatat-catat ada potensi-potensi lain mungkin yang ada banyak. Jadi industri rumahan yang banyak kalau di Lombok Utara. Industri rumahan. Itu bisa nantinya jadi produsen rokok. Sangat bisa karena rata-rata juga dari undangan sosialisasi yang kami hadirkan itu memang sasaran kami juga ini industri rumahan, kemudian para pedagang dan para pelaku-pelaku lah yang terlibat dalam industri tembakau ini, seperti itu. Baik. Kita ke Pak Kepala Kantor, ada nggak izin khusus yang diberikan oleh negara kepada petani tembakau kita untuk memproduksi hasil tembakau ini, Pak? Kalau masalah izin seperti yang tadi, sebenarnya kembali lagi izin yang paling awal ada di
pemerintah setempat. Setelah dia sudah memenuhi semua yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat itu, mungkin dari dia dibina dulu di asistensi sehingga dia siap, makanya kita yang akan mengasistensi untuk mendapat izin NPPBKC tadi. Dengan prosesnya tentunya tadi ya dia punya harus NIB, kemudian kita lakukan dia asesmen terkait proses bisnisnya, dan kalau sudah layak ya itu ini yang menjadi izin dari yang kita berikan itu NPPBKC. Baik, artinya pemirsa kita mungkin nanti di kesempatan yang berbeda kita bisa menghadirkan kepala dinas pertanian, mungkin ya, betul sekali. Atau mungkin juga kepala dinas kesehatan untuk menjelaskan seperti apa pemanfaatan daripada 90% Pak. Kesehatan 40%, kemudian ada 50% untuk kesejahteraan. Ini kita membahas tentang penyebaran informasi, sosialisasinya, bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran daripada masyarakat kita, petani tembakau kita untuk tidak lagi. Nah, ini kan untuk petani Pak, yang sering kita, atau produsen lah, jangan produsen. Saya ingin dari dua narasumber kita, apa kemudian yang bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama konsumen nih Pak. Tadi disampaikan Pak Kepala bahwa dengan harga rokok yang murah ini, kemudian ada tumbuh kembali perokok-perokok pemula yang bahkan ini anak-anak usia sekolah. Bagaimana kemudian Pak kita memberikan informasi ini kepada anak-anak kita bahwa rokok ini berbahaya, apalagi ilegal, ya, sudah mengurangi pendapatan, tambah pengeluaran lagi untuk kesehatan, gitu Pak. Seperti apa kemudian? Karena kita sejauh ini berbicara menumbuhkan kesadaran terutama untuk produsen, konsumen kita belum ini. Mungkin itu Pak Kepala, seperti apa kemudian kita memberikan penyadaran kepada adik-adik, terutama adik-adik kita yang usia sekolah. Ya tentunya ya saya cuma bisa menghimbau untuk tidak mengkonsumsi rokok. Tidak hanya rokok yang legal loh, apalagi tidak yang ilegal maksud saya. Apalagi yang legal pun kalau bisa jangan kan gitu, karena itu kan kembali lagi akan merusak kesehatan lah. Itu udah pasti ya. Udah karena udah kita teruji ya Pak ya, udah sampaikan. Saya aja sendiri mohon maaf saya tidak juga merokok, bukan maksud saya seperti itu. Nah, kalau generasi muda, namanya generasi muda ya manfaatkan isi pembangunan di masa kemerdekaan ini dengan ya yang hal yang bermanfaat loh. Apalagi kalau sudah melanggar hukum ya tentunya pasti ada akibatnya gitu loh. Contoh ya seperti tadi kalau mengkonsumsi rokok ilegal tadi sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, apalagi dampak yang tadi loh. Kalau misalnya di masa muda dengan apalagi sudah misalnya tidak bekerja, hanya mengandalkan mungkin dari uang uang jajan, uang dari orang tua, waduh sangat disayangkan gitu masa mudanya diisi seperti itu ya yang ini. Dan poinnya memang itu, kalau namanya rokok ilegal ini saya sampaikan kepada generasi muda ini itu sangat membahayakan, sangat sekali. Saya sudah terbukti banyak yang masuk ke rumah sakit, entah itu puskesmas ataupun menggunakan jaminan kesehatan BPJS dan itu banyak kan yang dalam memang ya menyadari loh. Ditanya pelaku rokoknya karena kesehatannya terganggu gara-gara merokok, ditanya rokoknya apa, ilegal. Nah itu udah terbukti, apalagi di setiap bungkus rokok itu sudah ada peringatan-peringatan gimana dampak kalau merokok itu kesehatan. Paling pertama kesehatan itu yang kita ini. Nah kalau seandainya nanti teman-teman adik-adik ini sudah sadar gitu loh bahwa dan sudah mengetahui seperti itu, apalagi yang misalnya di Pemda KLU nih sudah tahu bagaimana caranya memproduksi ataupun bagaimana caranya membuat rokok dengan mungkin sudah diberikan asistensi, lakukan yang legalnya, yang legal itu yang paling bisa bermanfaat. Samping tadi ya penerimaan negara pasti udah kan, kalau sudah lancar, apalagi tadi namanya selingkuh Pak ya, itu makin naik ininya, pita cukai, pemesanan pita cukainya naik, peredarannya juga sesuai dengan ketentuan. Ya tentunya penerimaan negara dari sisi itu kita pasti akan meningkat, kembali lagi dana yang lain, dana bagi hasil,
untuk kesehatan dan untuk kesejahteraan. Nah, seperti tadi yang disinggung sama Pak Kasat tuh, akan dibangun KHIAT. Nah, ataupun mungkin kalau di sini yang sudah ada APHT di Lombok Timur. Sudah ada APHT di Pauk Motong tuh, di Mas Bage. Nah, hal itu bisa juga itu bikin membuat industri yang sangat simpel. Tadi yang saya bilang di syarat-syarat NPPKC, tapi tetap dia NPPKC, Pak. Wajib dia harus perizinannya. Nah, tapi kalau sudah dalam kawasan aglomerasi pengusaha hasil tembakau itu dipermudahkan sekali. Nah, tidak perlu luas yang 200 meter apalagi itu ya, yang sudah ada kawasan. Dia hanya ya datang ke sana, sudah disiapkan dari pemerintah, dari hasil dari DBHCHT itu, sehingga ya mereka tinggal berusaha aja, kan sudah dibekali ilmu, entah dari dinas-dinas yang terkait sudah memberikan asistensi, sudah memberikan pembekalan, sehingga dia paham. Ini cepat nih kalau misalnya jalan, karena kan ya kita ini konsumsi rokok untuk di Indonesia ataupun di Lombok ini masih tinggi gitu loh. Nah, kalau misalnya itu dilakukan usaha dengan legal, yakinlah bahwa itu akan dampaknya yang positif. Gitu. Pak, apakah ini rokok yang dari tembakau? Karena kita ketahui rokok ini kan tidak hanya yang dari tembakau ya. Tapi ada liquid itu juga masuk, Pak, pengawasan. Betul. Kan yang dibilang cukai hasil tembakau itu termasuk yaitu rokok, cerutu, tes dan tembakau olahannya, yaitu yang liquid itu. Betul. Itu masuk ke olahan. Masuk. Jadi setiap liquid yang dipasarkan harus juga ada pelekatan pita cukainya, karena itu tergantung. Ya, kembali lagi cukai itu sifatnya adalah untuk membatasi barang peredarannya yang merugikan masyarakat karena memiliki karakteristik tertentu, itu termasuk dampak lingkungan, dampak kesehatan dan lain-lain. Nanti juga mungkin teman-teman pemirsa ini tahu sekarang ada perdebatan bahwa nanti tiket penjualan akan dikenakan, kan itu baru wacana ini. Yang dulu pun deterjen, ban akan bisa jadi objek cukai, Pak. Gitu. Baik, Pak. Karena kita ke liquid tadi. Ini agak ada potensi itu dipalsukan penjualan itu. Sama halnya dengan rokok ilegal yang tadi ciri-cirinya bisa saja ditempel yang palsu, ataupun tidak dilengkapi pita cukainya, ataupun ya tidak sesuai jumlahnya. Kan biasanya yang sering di sini rokok sih, karena memang rokok dan tembakau iris. Biasanya tembakau iris itu dilekati ininya 100 gram, tapi di kemasannya ditimbang, ya kita timbang biasanya baru ketahuan itu bisa sampai 300 gram misalnya gitu. Nah, udah ada 200 gram yang hilang itu untuk penerimaan gitu tuh. Seperti itulah ini. Pasti memungkinkan itu. Karena ya orang biasanya gitu melakukan bisnis mungkin dengan tidak jujur ya seperti itu. Pak Kasat di Lombok Utara pernah menyasar liquid ini? Kalau liquid pernah, cuman tidak banyak. Tidak banyak ya? Tidak banyak. Masih kita data per kecamatan 1 sepertinya ada. Iya. Artinya potensi untuk dipalsukan atau ditempelkan pita yang tidak sesuai itu? Kalau potensi selalu ada, tapi belum pernah kami temukan. Karena rata-rata peredaran liquid ini memang dia sudah lebih tertib ya Pak Kakannya. Kalau liquid ini dia sudah ada tempat pembelian khusus yang memang selalu ada pita cukainya gitu dia. Ya. Kalau itu ada potensi bisa diproduksi di daerah, misalnya liquid itu agak ini ya? Agak sulit sepertinya. Ya. Saat ini gampang rokok biasa ya, belum. Ya, jadi lebih kepada ini ya, tembakau. Ya, tembakau. Ya. Baik Pak Kepala, Pak Kasat, waktu kita yang membatasi. Terakhir, closing statement dari Pak Kepala Kantor, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya pemirsa Lombok TV yang menyaksikan acara kita ini, ketika kita berbicara rokok ilegal dengan pendapatan negara. Silakan Pak Kepala. Baik, terima kasih pemirsa Lombok TV. Artinya sudah disampaikan sedemikian terkait ciri-ciri, dampaknya. Saya menghimbau pemirsa Lombok TV untuk mari kita sama-sama perangi rokok ilegal nih. Kita gempur rokok ilegal,
kalaupun mengkonsumsi, konsumsilah yang legal. Itu juga membawa dampak yang luar biasa buat negara dan pemerintah. Dan kalau ada yang ingin berusaha untuk menjadi pengusaha barang kena cukai, baik itu rokok atau SKT dalam hal ini yang biasa di sini dan produk-produk yang lainnya, datang ke Bea Cukai. Kita sangat welcome, berikan asistensi, walaupun baru cuman di benak, baru niat datang ke Bea Cukai, nanti akan kami ini, oh ya nanti untuk perizinan akan kami serahkan di awal mungkin dari Pemda seperti apa, kita asistensi. Kalau sudah mau legal itu pasti kami akan dukung gitu. Dan jangan lupa kalau kami di kantor kami yang ada di Mataram, di Jalan Yos Darso 14 sangat terbuka, akan melayani dengan sepenuh hati buat semua yang datang meminta pelayanan. Tidak hanya untuk menjadi pengusaha barang kena cukai, juga misalnya masalah ekspor dan impor, silahkan datang ke kantor kami. Dan semua pelayanan kami adalah 0 rupiah, tidak ada pungutan sama sekali. Itu yang penting. Dan hati-hati juga kami sampaikan pemirsa, banyak sekali ada penipuan-penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Tolong diatensi, jangan sampai ada penipuan-penipuan kena ke rekan-rekan sehingga itu merugikan juga untuk kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Pak Kasat, apa yang disampaikan mungkin khusus untuk warga kita yang di Lombok Utara? Silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh pemirsa Lombok TV dan kawan-kawan yang ada di Lombok Utara. Kalau saya singkat saja, mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kakan. Kalau saya singkat, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, artinya berkewajiban untuk mendukung program pemerintah. Dalam artian bagaimana kita mendukung pemerintah untuk memberantas rokok ilegal dan kemudian paham apa itu penerimaan daerah yang diperoleh dari cukai tembakau, sehingga penerimaan daerah ini akan kembali bermanfaat kepada masyarakat sendiri. Nah, mungkin pemirsa banyak yang tidak menyadari bahwa sudah menerima manfaat dari cukai tembakau ini, tapi tidak tahu ini dari mana uangnya. Salah satu yang saya sampaikan misalnya ambulan desa, kemudian BPJS Kesehatan. Nah, ini sebenarnya dibayarkan oleh dana bagi hasil cukai tembakau. Nah, artinya dengan kita membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menggempur rokok ilegal ini, ya kita dengan sendirinya juga akan menerima manfaat balik yang lebih banyak lagi dengan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kepala Kantor, Pak Kasat. Terima kasih, dan pemirsa, itu dia obrolan kita, bincang kita pada pagi hari ini. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada negara kita, paling tidak kita tidak memberikan masalah dengan dengan kesehatan kita, dengan kesejahteraan kita kepada negara ini. Mungkin seperti itu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bincang hangat kembali pada episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lain yang dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.